Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan tentang bentuk kanonikal dan bentuk standar. Nah, terakhir ini kita akan bahas tentang bentuk standar. Oke, sekarang kita bahas dulu definisinya apa saja sih. Jadi seperti dalam bentuk kanonik ya, ada sum of min terms dan product of max terms. Di sini juga ada dua bentuk, yaitu sum of products dan product of sum. Nah, kita mulai dari literal ya. Jadi literal itu adalah variabelnya, jadi bisa apapun itu gitu ya, bisa X, Y, Z dan sebagainya, termasuk yang menggunakan komplemennya. Nah, lalu ada product term. Product term ini ya sebetulnya semua yang term yang apa namanya dihubungkan dengan n. Ya, bisa itu X, NY, NZ atau ANB, ANB not dan seterusnya gitu ya. Bisa tergantung variabelnya apa saja. Nah, some term itu adalah apa namanya term-term yang dihubungkan secara or ya dengan or. Itu bisa dalam bentuk X ya, X or Y or Z, A not or B dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita gabungkan tadi ya, beberapa product term lalu kita sumkan ya menjadi sum of product. Ya, itu contohnya misalnya bisa X or YZ bar atau X Y not or X not YZ dan seterusnya. Ya, ini bentuk sum of product. Nah, yang sebaliknya juga kita bisa buat dalam bentuk product of sum. Ini adalah produk dari beberapa sum terms. Jadi misalnya kita bisa buat X and Y or Z not ya, X or Y not and X not or Y or Z dan seterusnya dan seterusnya. Nah, intinya adalah kita bisa membuat apa namanya persamaan boolean itu dalam bentuk SOP atau bentuk POS. Nah, sekarang coba untuk latihan, silakan tentukan apakah ekspresi yang ada atau bentuk yang ada pada kolom paling kiri ini merupakan bentuk SOP atau bentuk POS. Oke. Nah, oke, sekarang sedikit kita bahas ya. Mungkin yang pertama ini cukup jelas ya. Ini adalah bentuk POS. Yang ini adalah bentuk yang pertama bentuk SOP ya. Jadi bentuk POS. Nah, gimana dengan yang ketiga? Ya. Yang ketiga, ini kalau kita lihat sebagai bentuk apa namanya? Bentuk sum term. Sum term ini kalau karena cuma ada satu ya. Tapi kalau misalnya ditambah bisa dalam bentuk POS ya. Tapi cuma satu. Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai bentuk SOP. Kenapa? Karena di sini masing-masing walaupun cuma satu. Jadi produk termnya cuma satu. Ya. Lalu kita sum. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk SOP atau bentuk POS. Bisa dua-duanya. Nah, bagaimana dengan yang keempat ini? Nah, yang keempat ini sebetulnya ini tidak bisa dikatakan SOP atau POS dua-duanya. Ya, karena di sini ada bentuk apa namanya? Ada bentuk produk ya. Tapi di dalamnya ini harusnya hanya dalam bentuk apa namanya? Sum. Tapi di sini juga ada bentuk produk. Jadi sehingga ini tidak bisa dikatakan masuk ke dalam bentuk POS atau bentuk SOP. Nah, untuk yang kelima. Nah, kelima ini sama nih seperti yang di untuk ketiga. Ini bisa disebut sebagai bentuk SOP ya. Ini adalah kalau ini dikatakan sebagai sebuah apa namanya? Product term dan mungkin ada beberapa product term yang lain ya, tapi karena cuma satu jadi ya bisa dibilang sebagai bentuk SOP yang sederhana. Atau bentuk POS juga gitu ya, di mana sum term-nya masing-masing cuma satu. Nah, untuk yang terakhir, ini sekilas seperti bentuk bentuk SOP. Tapi dalam bentuk SOP ini ada apa namanya? Product term yang ada sum term-nya juga di sini. Nah, sehingga ini tidak bisa dikatakan tidak bisa dikategorikan ke dalam SOP atau POS. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita perhatikan sum of min terms itu paling dasar ya, kalau menurut saya. Jadi apa namanya? Dari truth table kita bisa langsung turunkan apa namanya? Bentuk sum of min terms-nya ya. Nah, kalau kita implementasikan ke dalam apa namanya? Rangkaian digital, ini akan diimplementasikan dalam rangkaian dua level ya. Dua tingkat ya. Tingkat pertama itu adalah beberapa
apa namanya, AND gates. Jadi tergantung dari apa namanya, jumlah variabelnya ada berapa gitu kan. Nah, kita akan punya satu AND gates yang inputnya itu merupakan keseluruhan dari variabel yang ada. Lalu nanti akan ada beberapa AND gates ya, gate AND ya. Nah, nanti di level keduanya adalah keluaran dari gate AND tadi ya, itu akan masuk ke dalam satu buah gate OR ya. Nah, ini nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, itu kita bicara tentang sum of minterms. Nah, biasanya kita ingin menyederhanakan bentuk sum of minterms ke dalam bentuk yang lebih simple gitu ya. Nah, ini supaya nanti kita bisa mendapatkan implementasi rangkaian digital yang lebih murah lah ya. Nah, contoh misalnya untuk kita punya satu fungsi apa namanya sum of minterms seperti ini 14567. Nah, mungkin untuk apa namanya awalnya silakan dikerjakan dulu bagaimana hasil penyederhanaannya. Oke, nah sekarang kita bisa sederhanakan misalnya seperti ini ya. Jadi ABC. Lalu untuk yang bagian sebelah kanan ini kita bisa kelompokkan ya. A semua. Ups. Nah, terus gimana nih? Ini tetap sama. Nah, yang di dalam ini kita bisa gunakan apa namanya hukum distributif ya. Langsung kita bagi. Oke. Nah, seperti kita ketahui ini adalah 1 ya. Ini juga 1 sehingga pada akhirnya kita hanya akan mendapatkan bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Oke, nah terus kita juga bisa apply teorema absorption. Nah, A dengan A not B not C, A not-nya di sini akan dieliminasi sehingga kita bisa mendapatkan bentuk akhir yang lebih sederhana yaitu B not C or A. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya bentuk sum of minterms yang sebelumnya ada 15 apa namanya literal sampai menjadi cuma 3 literal. Tentunya akan berbeda pada implementasi nantinya nih. Nah, ini contoh ilustrasi pada saat kita implementasikan di gerbang logika. Ini yang bentuk sum of minterms ya. Itu ada 15. Jadi masing-masing itu ya 3 input masuk ke sebuah apa namanya gerbang N ya. Lalu ada 5 gerbang N yang nanti keluarannya itu akan masuk ke dalam satu gerbang OR. Nah, ini kita sederhanakan menjadi satu rangkaian yang lebih simpel dalam bentuk SOP ya. Itu tadi ya. A OR B not C. Jadi ini anggaplah sudah dimasuk ke dalam gerbang NOT ya sebelum ke dalam N. Ini cuma 2, kita cuma butuh 2 gerbang saja. Dibandingkan ini total ada 1 2 3 4 5 6 ya, dengan input yang juga lebih besar. Nah, mungkin terakhir ya, coba kalau kita observe dari beberapa pembahasan sebelumnya, bentuk canonical itu lebih kompleks daripada bentuk standar ya. SOM dan POM itu lebih kompleks daripada SOP dan POS. Nah, kita bisa menggunakan aljabar boolean atau manipulasi aljabar ya dengan aljabar boolean untuk apa namanya menyederhanakan ya dari bentuk canonical ke bentuk standar yang ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan implementasi rangkaian digital yang lebih simple. Nah, cuma kadang-kadang kita nggak tahu sampai di mana sih bentuk simpelnya itu, gitu kan? Apakah ada satu saja bentuk persamaan yang minimum? Nah, ini kita akan bahas semuanya di bab selanjutnya, itu tentang satu metode lain yang mungkin lebih simpel bisa kita terapkan untuk menyederhanakan persamaan canonical. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.